Oke, Bunda sambil ambil gambar ke Bunda ya arah videonya supaya Aura dan Aufa tidak tertinggal materi. Oke, kamu sudah buka halamannya? Halaman 21 tentang tingkatan najis, bukan najis. Apa bedanya najis dengan hadas? Kalau najis tidak nampak, kalau hadas kalau najis nampak, kalau hadas tidak nampak. Hadas itu suatu kondisinya yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan sholat, tawaf dan lain sebagainya yang dilarang. Review sedikit, kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang benda-benda najis. Di antara benda najis kemarin apa aja Teh Abil? Bangkai, darah, nanah, terus segala benda cair yang keluar dari dua pintu, arak najis, minuman keras, anjing dan babi, kemudian bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Maksudnya misalnya ngambil ekornya dulu, itu bangkai sama. Dipotong pas masih hidup itu sama. Oke. Bunda akan mencoba menjelaskan tentang bab yang berikutnya, yaitu Lukman boleh duduk di belakang. Tadi Bunda sudah kondisikan Lukman di belakang untuk tidak ngobrol. Duduknya di belakang Ataya. Nah, ini disimak baik-baik karena khawatir takut salah memahami ya. Disimak baik-baik, mudah-mudahan ini jadi bekal untuk nanti hidup di masa yang akan datang. Jadi harus disimak baik-baik. Oke. Di halaman 21 ada tentang kaifiat. Kaifiat itu cara membersihkan najis dan tingkatannya. Kalau kita berbicara tentang membersihkan najis, tentu saja kita berbicara tentang tingkatan najis. Bam, baca Bam. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. 1. Najis mughalladhah atau tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali, satu kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Sabda Rasulullah SAW. Baca artinya aja. Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Oke, kita jelaskan satu persatu. Tingkatan najis yang pertama adalah tingkatan najis yang paling berat atau disebut najis mughalladhah. Najis mughalladhah terdapat pada air liur anjing, air liurnya saja. Kalau badan anjing secara keseluruhan itu najis tidak? Tidak ya. Kalau misalnya kamu megang bagian dari anjing, itu tidak najis. Yang dihukumi najis adalah air liurnya saja. Kata Rasulullah begini, cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Bun, mungkin zaman dulu belum ada sabun, belum ada sunlight, belum ada antiseptik, makanya harus dengan tanah. Kalau misalnya tanahnya dikonversi dengan sabun di era kekinian, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini yang mengatakan Rasul, kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus taat, kita harus dengar dan kita harus taat. Karena walaupun ini Rasul mengucapkannya beberapa abad yang lalu, setelah dilakukan penelitian di abad era kekinian, ternyata ditemukan bakteri di dalam air liur anjing yang tidak bisa mati hanya oleh air, bahkan oleh sabun antiseptik sekalipun bakteri itu masih hidup, hanya bisa dilumpuhkan oleh
pasir. Tanah. Itu secara uji klinis. Kalau kita umat Rasulullah, walaupun tanpa pengujian, kita harus dengar dan taat. Jadi nggak usah cek kenapa gitu nggak harus pakai tanah, kan zaman sekarang mah udah ada sangat. Enggak, saya mah umat Rasul gitu, saya mah mau tunduk dan taat kepada yang diucapkan Rasul. Hadis di sini yang dicucinya bejana itu apa? Baju. Bejana itu wadah. Zaman dulu gerabah itu terbuat dari kulit yang disamak, yang dibentuk sedemikian. Gerabah itu baskom kalau sekarang mah wadah. Misalnya kamu sedang nggak sengaja nyimpan baskom di luar, kemudian ada anjing lewat dan anjing itu kemudian menjilat baskom itu, wadah itu, kamu harus mencucinya sebanyak 7 kali bilasan, yang ketujuhnya dengan tanah. Apakah ini berlaku kalau bagian tubuh kita yang dijilat? Berlaku tidak? Berlaku. Kalau makanya kamu jangan punya keinginan untuk punya anjing, ya. Jangan punya. Memang anjing itu bukan nggak boleh, boleh memelihara anjing, tetapi harus alasan-alasan tertentu. Misalnya anjing polisi untuk atau menjaga keamanan rumah, atau anjing penjaga itu diperbolehkan, anjing pemburu itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya anjing peliharaan lebih baik dihindari. Kenapa? Karena salah satu alasannya yaitu tadi cara membersihkan najisnya cukup repot ya. Terus kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Takut. Nggak tahu, tapi malaikat rahmat ya yang nggak mau masuk. Kalau malaikat maut, Malaikat rahmat emang ngapain? malaikat rahmat kan memberikan rahmat, memberikan ketenangan di dalam rumah. Hanya malaikat rahmat yang nggak mau masuk. Tapi kalau malaikat maut, malaikat mau masuk. Atau kalau malaikat maut nggak mau masuk mah, udah aja aku pelihara anjing supaya Ijrail nggak bisa masuk ke rumah aku dan nggak bisa nyabut nyawa aku. Hanya malaikat rahmat yang tidak bisa masuk. Paham sampai sini najis berat? Hanya ini ya? Hah? Nggak mau masuk. Kalau misalnya di dalam rumah itu ada seekor anjing, malaikat tidak mau masuk. Bahkan ada hadis yang menerangkan gambar gambar binatang, tapi gambar binatangnya yang menyerupai sekali kayak lukisan binatang, ikan mirip ikan banget, kuda mirip kuda. Kan kalau ini mah kambingnya juga ada gitu di kehidupan real, kambing kayak gini. Udah nggak ada itu, mulutnya kayak babi. Itu mirip tuh. Nah itu tidak. Tapi dengarkan dulu. Tapi ada sebagian ulama juga yang menjelaskan asalkan tidak menjadi sesembahan boleh. Misalnya di rumah ada foto nih kayak bunda, ada foto keluarga. Ada sebagian ulama yang ekstrim, nggak boleh ada foto, nggak boleh ada, jangankan 3 dimensi, 2 dimensi seperti ini juga nggak boleh. Tapi ada juga sebagian ulama yang boleh tetapi tidak menjadi sesembahan. Memang ada foto yang jadi sesembahan? Banyak. Ada yang foto Bunda Maria jadi sesembahan. Patung Yesus jadi sesembahan. Oke, lanjut. Paham ini? Yang ini paham? Oke, kita lanjut yang kedua. Najis mukhafafah atau najis ringan. Kenapa disebut najis ringan? Ya karena membersihkannya juga nggak perlu effort. Baca Ataya. Najis mukhafafah atau ringan, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiatnya
mencucinya, hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya sebagaimana Simak. kencing orang dewasa. Oke. Najis muhafafah adalah najis tingkatan teringan. Terdapat pada apa? Pada air kencing bayi. Air kencing bayi yang mana? Laki-laki cowok. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau bayinya udah dihuapin seblak, nggak boleh. Itu udah najis. Bayi 25 tahun. Misalnya Babam lagi gendong bayi umur 6 bulan atau 5 bulan. Maher berapa bulan? Udah bisa berdiri. Bayi kecil pokoknya. Lagi digini lagi Oh itu kan yang kemarin bayi yang itu yang Teh Iren. Oh, Teh Iren udah besar, udah nggak bisa itu teh. Bayi Teh Iren mah dia udah makan segala, udah makan biskuit, udah makan udah makan segala. Jadi tingkatan najisnya nanti yang lain. Dengar ini, hadisnya kata Rasulullah begini. Sesungguhnya Ummu Qais, ingat Ummu Qais ya, Fah? Yang haji, Yang hijrah. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah bertanya beserta bayi laki-lakinya, istrinya yang itu yang hijrah. suaminya. Oh iya. Itu anaknya. Ya, anak dari si itu teh mungkin yang hijrah karena Ummu Qais. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain ASI. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di samping di pangkuan beliau. Kemudian beliau dikencingi. Rasulullah dikencingin. Lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing kanak-kanak tadi, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Nah, jadi Babam kalau misalnya dipipisin sama adik bayi yang belum makan minum apapun selain ASI, maka tidak usah dibuka bajunya terus dicuci, cukup dipercikinnya gimana sih? Nah, digituin gitu. Biasanya kalau kita dipipisin bayi, si mamahnya bayi suka ngomong gini, Apet, kamu berarti auranya baik di pipi. Supaya apa coba itu teh? Supaya nggak marah yang dipipisinnya. Jadi memang terus tapi kalau kencing bayinya cewek, kalau cewek mah najis, dari lahir juga, dari baru lahir udah najis. Jadi misalnya Teh Abil misalnya nanti kalau udah punya anak, terus teh nyuci popoknya pokoknya air baju bayinya teh dimasukin ke mesin cuci, digiling, terus baju Teh Abil dimasukin, baju suaminya Teh Abil dimasukin, semuanya digiling, kecampur sama air najis sama air pipis yang tadi. Terus walaupun kan kalau mesin cuci sampai kering ya, di spinner sampai kering gitu, walaupun wangi itu baju masih tetap najis karena airnya najis. Untuk mencucinya airnya najis. Jadi kalau nanti kamu, Babam, Raka, Ataya, Lukman punya anak, kasih tahu istrinya kalau nanti mencuci baju bayi yang ada pipisnya jangan disatukan dengan baju yang dewasa yang nggak ada najisnya. Soalnya jadi nanti mesin cuci itu najis semua. Walaupun nanti pas keluar dari mesin cuci kondisinya harum, bersih, tapi najis ya. Raka, nanti bisi kakaknya punya adik dikasih tahu ya. Oke. Paham yang najis muhafafah? Cara membersihkannya? Percikan dengan air. Nih, oh iya tadi yang tentang ini. Kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki diperciki. Kalau bayinya perempuan wayahna harus dibuka bajunya dan dicuci. Kenapa coba? Kenapa air perempuan dari lahir udah najis? Perempuan mah konon kalau ada 2 jenazah laki-laki dan perempuan dikuburkan dalam waktu yang sama, maka jenazah perempuan akan cepat busuk, akan cepat bengkak, meletus saja. Meletus? Ya kan kalau misalnya kamu mati,
Misalnya ada orang meninggal, dikuburkan hari pertama masih normal, hari kedua mengalami pembengkakan, lama-lama nanti meletus dimakan ulat-ulat tanah. Sama cowok cewek, cuma kalau jenazah cewek akan lebih cepat membusuk. Kenapa? Karena perempuan punya rahim tempat yang cepat membusuk gitu. 2 kali speed. Yang ketiga, siapa yang belum baca? Silakan. Najis mutawasito. Ayo orang panjang banget. Enggak, bagian nanti dibagi-bagi. Najis mutawasito atau pertengahan, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini dibagi atas 2 bagian. A. Najis hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya seperti kencing dan yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara menyuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Oke, Lukman baca yang najis ainiyahnya. Najis ainiyah yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimanfaatkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Sukar apa Bu? Sukar itu susah. Sukarela. Oke, di antara najis ringan, Bam, simpan mainannya. Di antara najis berat dan najis ringan ada najis yang di tengah-tengah pertengahan, namanya najis mutawasitoh. Najis di antara najis berat dan najis ringan. Nah, najis mutawasitoh dibagi 2, yaitu hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata. Jadi najisnya teh udah keburu nggak kelihatan, tapi masih Bau ada. Masih bau. Masih apa ya? Bau. Enggak, pokoknya najisnya. Tapi bagaimana cara mengetahui itu najis? Dari bau. Biasanya nggak ada, biasanya kan najis berbau. Walaupun nggak ada warnanya juga tetap. Cara mencucinya cukup dengan mengalirkan air di atas benda. Kalau misal, jadi cuma mengalirkan, nggak usah sampai dicuci. Tapi tidak diperciki juga ya. Airnya jadi lebih banyak kan kalau diperciki mah gini ya. Pakai selang. Pakai selang ya. Contohnya apa? Misalnya karpet pernah kena najis. Kucing atau pipis kucing. Nah, tapi udah nggak kelihatan nih, bekas najisnya udah nggak kelihatan. Tapi tahu ini si karpet ini pernah dikenai najis, maka kamu cukup mengalirkan air di atasnya. Yang keduanya setelah hukumnya yaitu ainiyah, yaitu terlihat jelas ada kucingnya. Itu mah ya harus dibersihkan dengan cara sempurna, disikat dulu. Terus dibanjur sampai yakin di ambuan bau enggak, bau kucing enggak? Oh enggak, aman. Dijilat ada rasa kucingnya enggak lah, enggak sampai dijilat. Najis ainiyah yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Apa coba warna yang sukar dihilangkan? Biasanya apa? Noda. Kalau darah? Kayak kemarin Apadil bajunya teh kecipratan banget ya. Ngeliat nggak pas sapi ke berapa gitu Apadil teh? Jadi bersimbah. Kayak dia teh jadi kayak pelaku pembunuhan. Kesini nih darahnya teh.
Nah nanti misalnya Apadil udah dicuci bajunya, terus kemudian masih ada bercak darahnya, teh nggak bersih, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha dibersihkan. Yang penting udah berusaha dibersihkan, ya. Karena darah termasuk najis. Kalau cat gimana? Cat, Kamu nggak najis. cat najis nggak? Enggak. Enggak. Kalau misalnya ada, kalau tai kebo, tai kebo bisa aja. Tai kebo nempel di badan kamu. Tai sapi yang kemarin aku nginjek tai sapi, misalnya teh si nodanya keciprat ke rok aku. Itu cara membersihkannya gimana? Dicuci. Karena najisnya bungkelekan katingali. Najis. Oke. Ada yang ditanyakan tentang najis sebelum kita ke Anaba? Kita mau lanjut Anaba soalnya. Babam ada yang ditanyakan atau mau ditanya? Ditanya. Lukman ada yang ditanyakan tentang najis? Tidak. Teh Abil? Udah. Jadi tingkatan najis ada berapa? Tidak. 1. Contohnya? Air. Cara membersihkannya? Dibasuh 7 kali. Yang terakhir tidak memakai. Yang kedua najis Mutafah. mukhafafah. Contohnya? Air kecil bayi laki-laki yang belum diberi dimakan selain ASI. Oke, cara membersihkannya? Dibersihkan air. Yang ketiga mutawasitoh. Najis pertengahan. Dibagi menjadi berapa? 1, 2 hukmiyah. Ini cara membersihkannya hukmiyah dengan cara Dicuci. dialiri aja kan nggak kelihatan. Kalau yang hukmiyah Dicuci sampai bersih. Ainnya. Tadi benar hukumnya dua-duanya. oh ya ainiyah, yang ainiyah. Dicuci. Walaupun Kalau anjing itu najis, kalau ngomong anjing najis nggak? Anjing gitu. Kalau cewek ditunjukkan ke orang. Ya, kalau ngomong anjing itu, kalau menyebut bendanya anjing, itu anjing gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau anjing dijadikan kalimat mengumpat, nah itu tidak boleh. Apa hukum, apa ancamannya? Wailul likulli humajatil lumajah. Neraka wail untuk pengumpat dan pencela. Hati-hati kalau anjay gitu. anjay. Kalau anjay itu apa sih artinya? Nggak tahu. Anjay itu kayak keren gitu. Kalau menurut Bunda, ya tadi asal jangan untuk mengumpat aja ya. Kalau misalnya untuk bahasa tambahan, kata Bunda mah kalau untuk bahasa, Berarti kamu itu mah muja. Anjay Hah? keren banget. kalau untuk bahasa tambahan gimana? Anjay, babam ganteng. Nah, gitu. Soalnya Bunda ini jangan ditiru ya. Anjay. Bunda ini jangan ditiru. Ini Bunda pernah naik angkot. Nggak tahu naik angkot, nggak tahu apa. Lupa lagi. Jadi setiap kalimat tuh penggalannya tuh ada anjingnya gitu. Jangan dicontoh ya ini. Misalnya gini, anjing. Tadi pelajaran bahasa Indonesia aing menirieu si anjing, si guruna teh menikil si anjing. Jadi setiap kata ada penggalan kalimatnya tuh ada anjingnya. Itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Itu sama dengan mencela. Ingat mencela guru, iya nggak boleh. Ingat. Ancamannya apa? Wailul likulli humajatil lumajah. Neraka wail untuk pengumpat dan pencela. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Iya. Lu mana aja? Apa bedanya najis dengan udah beda ya? Udah bisa ya membedakan antara najis dan hadas. Nanti suatu kondisi hadas. Nanti Selasa depan insya Allah akan menjelaskan tentang istinja. Selasa depan kan libur. Tidak. Selasa depan nggak libur. Boleh. Kalian memang mau kemana? Mau liburan? Ada yang mau liburan? Ke Sukajadi pulangnya kapan? Suka jadi paling lama juga nggak akan seminggu. Suka jadi. Suka judi. Suka jadian. Sukajadi. Ataya udah diterima di SMP 45.
4 4. Udah ya, untuk Vicky-nya kita tutup. Silakan dibuka Annabanya. Pakai pegak. Selamat menyimak Ahura, Aufa. Pakai pegak.